Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Ardila dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, semester 7, akan sedikit menyampaikan materi saya, materi Public Relation dalam ranah internal. Pengertian Public Relation dalam ranah internal itu sendiri adalah suatu publik dari bagian unit atau badan perusahaan atau suatu organisasi itu sendiri. Publik internal ini disesuaikan dengan bentuk daripada organisasi tersebut, tergantung dari jenis, sifat, karakter dari organisasinya. Pihak-pihak yang tercakup atau yang berada di dalam suatu organisasi tersebut yakni karyawan, pemegang saham, keluarga karyawan, manajer, top eksekutif, dan buruh. Ada 4 realitas komunikasi karyawan. Yang pertama, komunikasi dua arah merupakan kunci yang sangat penting untuk membicarakan suatu bisnis yang baru. Selanjutnya, pola komunikasi public relation. Pola komunikasi public relation dalam suatu organisasi pada prinsipnya adalah bahwa setiap bagian harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, alur komunikasi internal meliputi 4 hal. Yang pertama, upward communication yang berarti bawahan ke atasan. Yang kedua, downward communication yang artinya atasan ke bawahan. Yang ketiga, horizontal communication. Dan yang keempat, cross-channel communication atau biasa yang disebut komunikasi diagonal. Poin selanjutnya adalah human relation. Human relation merupakan kegiatan memanusiakan manusia, pada intinya sebagai hubungan manusiawi. Tujuan dari human relation ini sendiri adalah untuk memotivasi pegawai. Kegiatan human relation ini dilakukan memang bertujuan sebagai penghilang adanya gangguan komunikasi yang menyebabkan luka-luka akibat salahnya komunikasi. Selanjutnya, konseling teknik human relation. Konseling merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh human relation. Sedangkan konseli sendiri adalah pegawai yang menghadapi suatu masalah atau menderita frustasi. Tujuan dari konseling ini sendiri ialah membantu para karyawan dalam memecahkan masalahnya sendiri, memecahkan masalah yang bersangkutan dengan karyawan atau mengusahakan adanya suatu suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan masalah yang mungkin ada. Poin yang terakhir yaitu fungsi public relation dalam public internal. Yang pertama, mengkomunikasikan kebijaksanaan direksi dan manajemen pada karyawan. Yang kedua, menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar keputusan yang diambil. Yang ketiga, membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, dan direksi. Yang keempat, membantu proses restrukturisasi, mulai dari sosialisasi kebijakan hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk restrukturisasi. Yang kelima, membantu peningkatan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, materi public relation dalam ranah internal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.